Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rai Lintang dengan NIM 2025-32015. Di sini saya akan membahas tentang jawaban UAS Sistem Informasi Manajemen. Nomor 1, Business Intelligence BI atau BI pada retail, mentransformasi data mentah menjadi wawasan. Aksinya analisis cepat dan akurat. BI mengekstraksi data penjualan POS menggunakan proses ETL ke dalam satu data warehouse. Lalu ada visualisasi dashboard, menampilkan peringkat produk terlihat secara real time berdasarkan toko, wilayah, atau periode tanpa membaca ribuan baris Excel. Yang terakhir ada prediksi trend. Predictive Analytics membantu melihat pola masa lalu untuk memprediksi lonjakan tren bulan depan, membuat strategi lebih proaktif. Lalu yang nomor 2 ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sebagai integrator memecahkan masalah data silos atau data terisolasi dengan satu basis data terpusat. Cara kerjanya yaitu menginput pesanan penjualan otomatis mengurangi stok gudang. Jika stok menipis, ERP memicu pesanan pembelian sekaligus mencatat piutang di sistem keuangan. Manfaat utamanya, perusahaan mendapatkan keuntungan strategis, terciptanya single source of truth, sumber data tunggal, menghindari duplikasi pekerjaan antar divisi, menghilangkan risiko inkonsistensi data, dan mempercepat siklus operasional order to cash. Nomor 3 ada Knowledge Management System KMS, sangat krusial untuk mencegah fenomena brain drain atau hilangnya aset intelektual saat karyawan senior pensiun. Sistem ini memfasilitasi konversi tacit knowledge atau pengalaman di dalam kepala menjadi explicit knowledge atau modul atau sistem terdokumentasi. Manfaatnya mempercepat adaptasi karyawan baru, mencegah pengulangan kesalahan, dan mempertahankan standar kualitas operasional perusahaan. Lalu yang nomor 4 ada Key Performance Indicator atau KPI penjualan. KPI adalah metrik kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas pencapaian tujuan bisnis. Pertumbuhan volume penjualan mengukur persentase peningkatan atau penurunan total pendapatan penjualan dari bulan ke bulan. Ada tingkat konversi atau conversion rate, mengukur kemampuan tim mengubah calon pelanggan menjadi pelanggan real. Conversion rate-nya jumlah penjualan berhasil per total prospek atau leads kali 100%. Nilai rata-rata transaksi, rata-rata uang yang dibelanjakan pelanggan per transaksi, indikasi keberhasilannya upselling. Lalu nomor 5 ada Balance Scorecard atau BST. BST menyeimbangkan metrik keuangan yang berfokus pada masa lalu dengan operasional melalui 4 perspektif utama. Yang pertama ada keuangan, kedua pelanggan, ketiga proses internal, dan 4 pembelajaran. Yang pertama keuangan, bagaimana kita dilihat oleh pemegang saham. Fokusnya profitabilitas, ROI, pertumbuhan pendapatan. Lalu yang kedua, bagaimana pelanggan melihat kita. Fokusnya kepuasan, retensi, dan pangsa pasar. Yang ketiga ada proses apa yang harus kita unggulkan. Fokusnya efisiensi profesional, operasional, kualitas, dan reduksi cacat. Yang terakhir, bagaimana kita terus memperbaiki nilai. Fokusnya ada pelatihan, budaya kerja, dan pembaruan IT. Lalu yang nomor 6 ada Supply Chain Management atau SCM, mengelola aliran barang dan data dari pemasok hingga pelanggan akhir, memberi visibilitas real time ke dalam sistem inventaris pemasok, memanfaatkan Electronic Data Interchange (EDA) untuk melacak status pengiriman langsung, memungkinkan koordinasi just in time, dan mengurangi waktu menunggu pelanggan dengan rekomendasi rute alternatif secara cepat jika terjadi keterlambatan. Nomor 7 ada bullwhip effect. Definisinya, distorsi permintaan kecil di tingkat konsumen menyebabkan fluktuasi pesanan yang masif di tingkat pemasok atau gudang. Penyebab utamanya kesalahan forecasting, order batching, reaksi panik terhadap promosi, dan tidak adanya pembagian data aktual. Solusinya menerapkan vendor managed inventory atau VMI dan membagikan data point of scale atau POS secara real time ke pemasok. Nomor 8 ada Gantt chart dalam proyek. Gantt chart adalah grafik batang horizontal yang sebagai alat visualisasi jadwal pengembangan proyek, misal aplikasi inventory. Informasi yang ditampilkan yaitu daftar tugas, garis waktu, durasi tugas terlihat dari panjang batang, ketergantungan tugas, dan penanggung jawab tiap aktivitas.
Lalu nomor 9 adalah Human Resource Information System, mendigitalisasikan dan mengotomatiskan administrasi HR yang repetitif. Absensi otomatis, karyawan clock in atau out via aplikasi seluler work DPS otomatis terekam secara presisi dan efisien. Lalu ada cuti mandiri, pengajuan via portal employee self-service diteruskan seketika ke manajer untuk persetujuan dan penggajian akurat. Otomatis menghitung gaji, lembur, dan pajak tanpa human error dalam hitungan menit. Dan yang terakhir nomor 10, studi kasus integrasi sistem, pendekatan terpadu untuk menyelesaikan multi masalah pada perusahaan distribusi. Sistem ERP, fungsi intinya tulang punggung, solusi dan manfaatnya menyelesaikan masalah data tak terintegrasi melalui satu basis data pusat. Sistem SCM, fungsi intinya logistik dan manajemen inventaris, solusinya mencegah stok berlebih melalui demand forecasting dan otomatis order ulang. Sistem CRM, fungsi intinya manajemen tiketing keluhan dan transaksi, solusi dan manfaatnya merespon cepat keluhan pelanggan, melacak tren dan tingkatkan retensi. Dan yang terakhir sistem BI, fungsi intinya ekstraksi data ke dashboard eksekutif, solusi dan manfaatnya memudahkan pimpinan memantau kinerja secara visual dan real time. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.